contoh soal mengenai momen inersia. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dua momen inersia. Jadi momen inersia itu ada dua, ada pada titik dan ada pada benda tegar. Sekarang kita bahas yang pada titik dulu. Jadi di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini ada 3 titik ya. Kita anggap ini titik pertama, ini titik yang kedua, ini titik yang ketiga. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Pertanyaannya, tentukan momen inersia jika titik putarnya berada pada poros Y. Berarti titik putarnya di sini pada sumbu Y. Yang ditanya berapa momen inersianya. Oke. Berarti yang pertama kali dibuat dan diketahuinya yaitu massa yang pertama adalah 3M, massa pada titik kedua adalah M, massa pada titik ketiga adalah 2M. Nah, ini dari 1 ke titik Y itu namanya A. Berarti R1 adalah A, dilanjut R2 adalah 2A, dan R3 adalah A. Sekarang kita lanjut yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa momen inersianya. Berarti karena ada 3, yang ditanya adalah berapa jumlah momen inersianya ya. Jadi I-nya pada sumbu Y ini berapa? Oke. Jadi langsung saja. Kalau ada sebuah titik kita mau cari momen inersianya, I pada sumbu Y sama dengan sigma MI RI pangkat 2. Ini artinya berapa jumlah M-nya ya, karena di sini ada 3. Berarti kita bisa buat I-nya sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Sekarang kita lihat dulu M1. Oke, M1 di sini. M1 titik pusatnya atau titik porosnya ada di Y. Berarti M1-nya adalah 3M. Berarti 3M. Lihat R-nya. R itu adalah jarak dari massanya ke titik pusatnya. Dari M1 ke Y. Berapa tadi di sini adalah A. Berarti karena dikuadratkan jadi A pangkat 2. Sekarang yang M2. M2 ternyata diketahui massanya adalah M. Berarti M. Jaraknya dari ke poros adalah 2A. Berarti R-nya 2A pangkat 2 ditambah M3-nya berapa? 2M. Sekarang perhatikan. Pusatnya atau porosnya kan di Y. Sekarang letak yang massa ketiga itu adalah di sumbu Y. Nah, logikanya kalau dia letaknya di sumbu berarti dia tidak bisa berputar. Maka jaraknya adalah 0. Oke. Jadi momen inersia di sumbu putar Y-nya 3M kali A pangkat 2. Berarti 3M A pangkat 2 ditambah M 2A kali 2A berarti 4A pangkat 2. 2M kali 0 hasilnya 0. Berarti I-nya momen inersianya 3MA kuadrat ditambah 4MA pangkat 2. 3 tambah 4 berarti 7. 7MA pangkat 2. Berarti besar momen inersia pada titik pusat Y adalah 7MA pangkat 2. Kenapa 0 tadi di R3-nya? Karena posisi R3 atau posisi massa ketiga itu adalah berada di titik porosnya. Jadi kalau berada di titik poros itu nilainya adalah 0. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua, masih mengenai momen inersia pada titik. Di sini ada titik P dan Q. Nah, masing-masing ada M1 2 kg, M2 1 kg, dan M3-nya ada 2 kg. Oke. Nah, yang ditanya adalah tentukan momen inersia sistem jika diputar melalui poros P dan Q. Berarti ada 2 poros. Berapa momen inersianya kalau poros putarnya adalah P? Berapa momen inersianya kalau diputar melalui poros Q? Sama seperti tadi, kita buat dulu yang diketahui. Massa satunya adalah 2 kg, massa yang kedua adalah 1 kg, massa ketiga adalah 2 kg. Yang ditanya ada 2, berapa momen inersianya kalau titik pusatnya di P?
Yang kedua, berapa momen inersianya kalau diputar di porosnya adalah di titik Q. Sekarang yang akan Ibu bahas hanya di titik P. Yang di titik Q silahkan kalian cari ya, berapa hasilnya. Sekarang kita cari untuk di titik P. Berarti momen inersia di P sama dengan kayak tadi ya, sigma mr pangkat 2. Sigma artinya jumlah ya. Berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 pangkat 2. Dah, M1 berapa tadi? 2 kg. Oke, tulis 2 kg dikali R1 apa artinya? Jarak dari massa ke poros putarnya. Sekarang poros putarnya di ujung di P. Terus letak 2 kg juga di ujung P. Kira-kira ada nggak jaraknya? Atau bisa nggak diputar? Oke, berarti nggak bisa ya. Berarti R-nya adalah 0 ditambah M2 berapa tadi? 1 kg. R2 jaraknya ke titik pusat. Jadi dari sini ke sini berapa? 1. Berarti 1 pangkat 2 ditambah M3 berapa? 2 kg. Jaraknya ke titik P berapa? Ini ke sini 1 meter. Dari T ke P 1 meter berarti 2 meter. Berarti 2 meter pangkat 2. Oke. Berarti 2 kali 0 adalah 0 ditambah 1 kg dikali 1 pangkat 2 berarti 1 kg meter pangkat 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 2 kg dikali 4 meter pangkat 2. Kita jumlahkan seperti biasa. Ini nggak usah kita tulis ya. Berarti 1 kg meter pangkat 2 ditambah 2 kali 4 berapa? 8. Berarti 8 kg meter pangkat 2. Jadi hasilnya berapa? 1 tambah 8 9 kg meter pangkat 2. Jadi momen inersia kalau porosnya di P adalah 9 kg meter pangkat 2. Kenapa tadi 0? Karena dia berada di titik putarnya. Jadi jaraknya sama dengan 0. Oke, sekarang untuk tantangan kalian coba kerjakan berapa nilai momen inersia untuk di titik Q. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Es krim Campina. Oke, kita langsung ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini yang tentang benda tegar atau yang benda padat ya, yang mempunyai persamaan seperti yang telah diberikan pada video sebelumnya. Sekarang soalnya adalah ada sebuah bola nih. Nah, yang ditanya berapa momen inersia bola pejal yang bermassa 15 kg dan jari-jarinya 0,1 meter. Sekarang kita lihat gambarnya. Bola pejal ini dia titik putarnya di mana? Di sumbu atau poros atau di pusat ya. Jadi sekali lagi lihat, sekarang dia putarnya adalah di titik pusat atau di tengah porosnya. Jadi sekarang yang diketahui massanya adalah 15 kg, jari-jarinya adalah 0,1 meter dan dia berputar di sumbunya ya. Yang ditanya adalah berapa momen inersia pusat massanya. Oke. Nah, berarti bisa kita jawab. Nah, bola pejal itu kan ada dua. Ada yang berputarnya di poros, ada yang berputarnya di ujung ya. Ini yang di poros, kalau yang di ujung berarti di sini titik putarnya. Nah, ini titik putarnya di ujung. Sekarang yang diputar adalah di tengah. Berarti kita pakai I pusat massanya sama dengan 2/5 mr pangkat 2. Oke, kalau dia di ujung yang dipakai adalah 7/5 mr pangkat 2. Itu dari mana, Bu? Sudah ketetapannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja berapa nilai massa bola pejalnya. Massanya berapa tadi? 15 kg.
Oke, 15 kilogram. R-nya, jari-jarinya, jari-jari itu di tengah ya. Nih, dari ujung ini A, ini B. Dari A ke B namanya diameter. Berarti yang di tengah-tengahnya adalah jari-jari. Berapa jari-jarinya? 0,1. Berarti 0,1 meter pangkat 2. Oke. Berarti I pusat masanya sama dengan 2/5 dikali 15 kilogram. Bu, saya pusing lah mau buat 0, sekian. Boleh nggak Bu saya bikinnya seperti ini? 1 kali 10 pangkat min 1. Boleh ya. Jadi IPM-nya sama dengan 15 bagi 5, 3. Oke. Berarti 2 kali 3 kilogram. 1 pangkat 2, 1. Min 1 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Oke. IPM-nya, I pusat masanya 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter pangkat 2. Atau kalau mau dibikin bilangan desimal, hasilnya 0,06 kilogram meter pangkat 2. Jadi nilai momen inersia bola pejal kalau sumbu putarnya adalah berada di poros atau di tengah, nilainya 0,06. Nah, sekarang coba anak-anak ibu cari di rumah sendiri berapa momen inersianya kalau porosnya itu tadi kan di poros, sekarang titik putarnya di ujung. Ya, coba Anda cari di rumah berapa momen inersianya kalau porosnya yang tadi di tengah kita ubah menjadi di ujung. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Gimana kalau dia nggak ada Bu di rumusnya? Jadi kita pakai apa? Nah, kemarin ada yang bertanya seperti itu. Kalau suatu benda pada benda tegar mencari momen inersianya tidak ada di persamaan atau di rumusnya, kita bisa pakai teorema sumbu sejajar. Nah, kita masuk ke contoh soal terakhir mengenai penggunaan teorema sumbu sejajar. Buah batang tipis memiliki panjang 4 meter dan masanya 0,2 kg seperti gambar berikut. Yang ditanya, tentukan momen inersia batang jika porosnya digeser ke kanan sejauh 1 meter dari pusat batang. Nah, itu gimana tuh? Oke, kita bikin gambarnya dulu. Tadi ini ada batang nih. Nah, panjangnya dari sini ke sini adalah 4 meter. Terus dia bilang digeser ke kanan dari pusat batang. Oke, berarti pusat kan di tengah nih. Nah, nih. Ini pusatnya berarti kan awalnya di sini. Terus digeser ke kanan sejauh 1 meter. Berarti kan di sini nih. Nah, ke kanan ya. Berarti dari sini ke sini adalah 1 meter ya. Berarti sekarang porosnya di sini. Berapa I-nya? Nah, itu yang ditanya. Ya, berarti awalnya dia di tengah nih, terus digeser sejauh 1 meter ke kanan dari pusat batang. Di pusat batang kan di tengah. Berapa momen inersianya? Oke, berarti yang diketahui adalah massa batangnya itu 0,2 kg. Terus panjang batangnya adalah 4 meter. Terus satu lagi, ini L pertama. L yang keduanya digeser 1 meter. Nah, digeser 1 meter. Yang ditanya berapa I-nya sekarang kalau dia digeser ke kanan sejauh 1 meter. Oke, kita bisa jawab. Berarti I-nya sama dengan sekarang yang di tengah. Kalau di tengah berarti apa? I pusat massa ya. I pusat massa ditambah MR kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan teorema sumbu sejajar. Kalau misalnya di persamaannya tidak ada diketahui rumusnya, kita pakai teorema sumbu sejajar. Oke, seperti contoh soal yang ini ya. Oke, jadi langsung kita bisa cari pusat massa. Berarti yang mana pas dia di tengah tadi? Kalau batang atau silinder pejal berarti batang yang pejal ya, berarti kan 1/12 ml pangkat 2 ditambah, berarti ini juga jadi L ya, ml pangkat 2.
I 1/12, maksanya tadi 0,2 kilogram. L-nya berapa tadi yang di tengah? Adalah 4. Oke, berarti 4 meter pangkat 2 ditambah M-nya berapa? 0,2 kilogram. Jadi panjangnya berapa? Nah, digeser ke kanan berarti berapa nih? 1. Berarti 1 meter pangkat 2. I 1/12, 0,2 kilogram. Biar gampang nih, 4 meter kali 4 meter ditambah 0,2 kilogram, 1 meter pangkat 2. Oke, coret, tinggal 3. Oke, berarti I sama dengan 1/3 0,2 kilogram ini dikali 4 meter tambah 0,2 kilogram meter pangkat 2 karena dikali 1 ya. Jadi I sama dengan 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 1/3 0,8 kilogram meter pangkat 2 ya, ditambah 0,2 kilogram meter pangkat 2. Berarti kan 1,3 dikali 0,8 bagi 3 dan 0,33 kali 0,8 kilogram meter pangkat 2 ditambah 0,2 kilogram meter pangkat 2. Jadi I-nya adalah 0,46 kilogram meter pangkat 2 ya. Bu, kenapa jari-jarinya jadinya berbeda panjangnya? Nah, karena yang pertama dia bilang kan awalnya dia di pusat poros, terus digeser ke kanan sejauh 1 meter. Jadi yang kita pakai L-nya adalah yang digeser ke kanan di 1 meter. Nah, sedangkan yang L yang kedua kita pakai yang di pusatnya, berarti yang 4 meter ya. Jadi yang teorema sumbu sejarah itu yang ini. Ini ya, IPM ini adalah pusat massa berarti kan yang di tengah yang diketahui rumusnya yang ada di tabel di buku sama yang di video kemarin. Nah, dari di tengah berarti setengah 1/12 ml pangkat 2 karena dia batang adalah L ditambah ml pangkat 2. Yang 4 meter ini yang dia pas di tengah ya. Yang 1 meter ini pas dia udah digeser ke kanan. Oke. Nah, ini sekian tentang contoh soal momen inersia pada titik dan pada benda tegar. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai hubungan momen inersia dengan momen gaya, terus keseimbangan benda tegar dan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.